Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Hidup yang Bersih. Baiklah, mari kita siapkan hati kita saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami. Buatlah kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Allah. Lalu kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," itu artinya sebagai orang percaya kita harus benar-benar memiliki hidup yang bersih di hadapan Allah. Ya, kita harus memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Allah. Memang tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang bisa memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Allah. Artinya tidak gampang memiliki hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi ingat baik, untuk memiliki hidup yang bersih itu bukan berarti kita tidak bisa mencapainya. Sebab ada begitu banyak orang yang bisa saja beralasan itu mustahil. Mana mungkin kita bisa mencapai hidup yang benar-benar bersih, hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Artinya begini, ketika kita mau memiliki komitmen, kita mau memiliki tekad yang kuat, supaya hidup kita benar-benar tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, maka Allah Bapa di sorga akan memberikan kepada kita kekuatan. Nah, persoalannya sekarang adalah saudara mau atau tidak, kita mau atau tidak. Saudaraku, ketika kita mau benar-benar hidup bersih di hadapan Tuhan, kita mau benar-benar memiliki hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, maka ada satu pribadi yang akan menolong kita, yaitu Roh Kudus, ya. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, nanti saudara baca itu. Jadi sebenarnya untuk mencapai kesucian hidup sesuai dengan standar Allah, bukanlah sesuatu yang mustahil, saudaraku. Artinya semua kita sebagai orang percaya pasti bisa mencapainya, karena Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah kenapa sampai saat ini kita belum bisa memiliki hidup yang benar-benar bersih, hidup yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup yang benar-benar menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Jawabannya sederhana, saudaraku. Karena kita tidak mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja. Kita tidak mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi kita tidak bersedia, kita tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat sampai saat ini kita belum bisa mencapai standar hidup yang benar-benar bersih di hadapan Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tidak bersedia dalam hal ini, kalau kita tidak mau memberi diri kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah ke dalam seluruh kebenaran, apakah kita masih layak
disebut sebagai anak Allah. Sebab yang disebut sebagai anak Allah adalah semua orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat 14, firman Tuhan mengatakan itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh memberi diri untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah? Saudaraku, persoalannya adalah kita masih mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita belum bersedia untuk memutuskan hubungan persahabatan kita dengan dunia ini, atau kita belum bersedia melepaskan diri dari percintaan dengan dunia ini, saudaraku. Keterikatan seperti itulah yang membuat sampai saat ini kita belum benar-benar mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari persahabatan dengan dunia ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh mau memutuskan percintaan kita dengan dunia ini, maka itu menunjukkan bahwa kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Allah. Padahal firman Tuhan katakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita. Orang yang tidak mengasihi Allah sudah jelas bahwa ia bukan anak Allah. Nah, saudara, firman Tuhan menasihatkan kita tidak boleh mengasihi dunia ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau kita baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, berarti kita tidak mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Nah, dengan demikian, orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan terbuang dari hadapan Allah. Itu pasti, tidak bisa kita bantah. Ya, orang yang tidak mengasihi Allah akan terbuang dari hadapan Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal atau terbuang ke dalam api neraka. Sudah berulang kali saya katakan kepada saudara, memang kebenaran seperti ini tidak banyak orang yang bisa menerimanya. Tetapi inilah kebenaran yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita harus benar-benar memiliki hidup yang bersih, tidak bercacat, tidak bercela. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang untuk itu. Kiranya kita semua menyadarinya, lalu kita semua mau berubah, hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.